Pas jadi tukang ayam, saya nganterin ayam ke restoran demi restoran, restoran demi restoran, restoran demi restoran. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah kalau begini saya pengen punya restoran. Gitu. Kabul. Prof Manto, kabul. Insya Allah jadi profesor. Kabul, asli kabul. Dan pernah Yusuf Mansur itu menyerahkan satu mobil kepada pengurus BMT dan ada di rumah pengurus BMT. Saya mobilnya warnanya tidak apa, tapi yang mereknya itu miring ya, Hyundai kalau nggak salah, tapi mobil besar gitu, warnanya putih. Itu menurut pengurus BMT saat itu, ketua BMT mengatakan kepada saya, ini sama Yusuf Mansur disuruh menjual ini, dia bilang itu nanti uangnya dibagi-bagi. Cuman mobil ini masih harus melunasi kepada leasing. Jadi masih jadi tanggungan leasing, diserahkan, kekurangannya suruh melunasi BMT, mobilnya disuruh jual, kemudian sisanya itu dibagi-bagi. Dan itu kecil juga. Gitu. Jangan-jangan itu uang sedekah, mobil sedekah juga, Pak? Yang saya tahu mobil leasing, karena itu juga maksudnya kan ada orang yang ngasih sedekah masih dalam setoran, banyak itu Pak, iya. Masih dalam kredit itu. Iya, tapi leasingnya yang melunasi itu BMT, menurut keterangan. Enggak, maksudnya iya. mungkin nggak sih itu mobil sedekah orang gitu? Sepertinya bukan. Seperti itu atas nama siapa? Sepertinya itu atas namanya siapa saya kurang tahu ya, tapi masih kurang berapa bulan lagi. Kayaknya mobil itu juga menunggak ya, ibaratnya cicilannya gagal bayar juga. Ketimbang mungkin di rumah Yusuf Mansur nanti diambil leasing, dilarikan ke sini dengan cara ini dijual, karena kan mungkin kalau dijual masih ada kelebihan, dan memang benar ada kelebihannya, tapi resikonya BMT pada saat itu kan masih punya duit tuh. BMT nutup dulu kekurangannya berapa. Dan itu jelas tempatnya di mana, yang ngomong siapa, karena saya pas ke rumahnya. Banyak saksinya? Enggak ada saksinya, karena hanya saya sendiri dengan anak saya masih kecil waktu itu. Saya main ke rumah dia, bahasanya begini, bahasa pengurus BMT itu, itu ada mobil. Enggak, tapi selain Bapak ada yang tahu? Enggak ada. Selain saya, di luaran mungkin tahu, tapi bersamaan dengan saya itu enggak ada. Enggak, maksudnya di luar Bapak, bukan bareng ya, di luar Bapak ada yang keberadaan mobil itu tahu? Mestinya ya. Tapi saya memang ke rumahnya pengurus BMT itu, kebetulan waktu itu dekat sama saya, dan anak saya juga memang sering ke situ karena di sebelah rumah itu ada burung beo. Jadi anak saya sering bermain sama burung beo itu, sama yang punya beo itu. Saya masuk ke rumahnya, mobil itu ada di carportnya, lalu saya dibilang ini mobilnya Yusuf Mansur, kita suruh jual, tapi masih ada kewajiban kepada leasing. Oke. Iya. Terus setelah itu nggak ada kabar lagi? Setelah itu ya lama-lama nggak ada angsuran. Berarti itu tahun 2010 kan Pak? 2010. Bulan apa itu Pak? 2010 kurang lebih ya sekitar antara bulan Maretan lah itu. Maret atau April lah. Sebelum setengah tahun lah. Tapi gini ya Pak ya. Kira-kira orang di sini sakit hati nggak kalau ketika pada saat itu orang sedang membutuhkan uang untuk dikembalikan, ternyata Yusuf Mansur malah berinvestasi di restoran, membeli rumah. Ini banyak anak-anak kelas 3 SMA kalau ditanya mau kuliah di mana kamu? Waduh, nggak paham. Waduh, nggak tahu. Wah, masalah. Ada banyak anak-anak mahasiswa semester akhir tidak punya rencana apapun. Dan itu saya banget. 2-3 itu kan saya udah lepas kuliah. Tapi saya baru belajar tuh tentang impian. Oh gitu ya. Oh begini ya. Pas jadi tukang ayam, saya nganterin ayam ke restoran demi restoran, restoran demi restoran, restoran demi restoran. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah kalau begini saya pengen punya restoran. Gitu. Kabul. Prof Manto, kabul. Insya Allah jadi profesor.
kabul, asli kabul, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman memang ya restoran kan, kabulnya ya lama, kan tanamannya buahnya ini gede, restoran ya lama. Kecuali gitu ya, siremannya bagus. Misalkan kita nanamnya nih, nanam biji yang permintaannya itu pengen punya penghasilan 1 miliar sebulan, bersih. Udah potong zakat, udah potong sedekah, udah potong pajak, bersih. Ini kan gede, nggak apa-apa juga. Tapi siremannya mesti bagus. Sekali nyiram 11 rakaat sholat malam, di mana 1 rakaatnya 1-2 halaman. Nah itu baru jadi. Nggak apa-apa. 1 miliar oke. Jangan 1 miliar. Pengen punya penghasilan bersih 1 triliun lagi sebulan bisa. Tapi siremannya apa? Dan ingat, pohon bisa mati juga tengah jalan. Pohon bisa tumbang juga tengah jalan. Pohon bisa dipotong orang juga tengah jalan. Adik-adik, Ustadz punya restoran pertama 2010. Tapi sekali Ustadz punya, langsung 20 bos. Bayangin itu, dari 2000, berapa itu ya? 2000, dari 99 lah. 99, 2000, 2001. Kemudian 2010, berarti berapa tahun perjalanan tuh? Kira-kira 11 tahun. 11 tahun Ustadz punya tuh restoran pertama tahun 2010. Tapi sekali punya langsung punya 20. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Beberapa diantaranya ada di Riau. Pernah makan insya Allah adik-adik. Namanya Warung Steak. Warung Steak and Shake, waroweng seteak. Pernah makan ya? Yang kuning hitam, WS nah. Besok kalau mau makan di warung steak silakan, nggak usah bayar. Semua nih satu pramuka nih besok silakan pergi ke warung steak yang terdekat di Riau ini, masuk aja, nggak usah bayar. Di Panam ya, di Panam nggak usah bayar, yang bayar Pak Rektor. Oh, pada saat itu sangat sakit hati. Nggak tahu nggak pada saat itu? Nggak tahu. Orang-orang itu nggak tahu kan? Nggak tahu kalau padahal Yusuf Mansur punya uang. Nggak tahu. Yusuf Mansur punya uang kita nggak tahu, tapi orang banyak pada saat itu ya posisi orang sedang kebingungan. Sebagian kan ada memang yang berinvestasi kecil-kecilan pakai uang tabungan lah gitu ya. Tapi juga ada yang jor-joran, itu mereka ada yang pinjam keluarga kan. Ya kayak Pak Nur Holi gitu kan jor-joran ya. Terus kemudian ada yang jual rumah, kemudian banyak yang menyekolahkan rumahnya, artinya diambilkan kredit karena untuk dari bagi hasil itu dipesantrenkan tapi di bank gitu. Ya, itu banyak sekali. Hampir setiap hari saya itu ya hampir berjalan mungkin kurang lebih 6 bulanan. Ketika saya ke masjid itu menjadi tidak nyaman. Jadi ketika Yusuf Mansur bertemu dengan orang-orang, bertemu di gedung itu tahun 2010. Bulan kira-kira kurang lebih antara antara Februari Maret. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah ketika saat ini cerita. Ya. Saat ini kan orang tahu ini. Ya. Di tahun itu ternyata Yusuf Mansur uangnya berpuluh-puluh miliar, Pak. Ya. Dan Yusuf Mansur kan membeli rumah, berinvestasi di warung steak, dia sendiri yang ngomong ya Pak ya. Ya. Dan dia bisa membayar orang sampai 23 miliar. Kira-kira orang di sini nih pada saat ini ternyata dulu ditipu habis-habisan. Sakit hati nggak sekarang? Tambah sakit hati nggak? Kalau sekarang itu sama Yusuf Mansur sudah tidak ada kepercayaan ya. Enggak, maksudnya pada saat itu kan memang orang di sini orang pada butuh uang. Dan orang nggak tahu bahwa Yusuf Mansur, mungkin Yusuf Mansur juga ikut ketipu, pikirannya mungkin kayak gitu kan. Pada saat itu memang kita karena ini berawal dari Yusuf Mansur, kita pikir berawal dari kelompoknya Yusuf Mansur ya. Artinya karena Adiansa kan Yusuf Mansur mengaku dalam PKD Padan Perkasa itu banyak yang menjadi saksi, banyak yang menyaksikan bahwa Yusuf Mansur kan mengatakan mereka sebagai komisaris. Kalau uang ini tidak kembali berarti kan memang harus Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu mengganti gitu.
memang banyak, ada yang dengan cara-cara misalnya berkelompok. Kalau seperti saya kan memang berkelompok gitu ya, tapi ada cara-cara yang mereka mendatangi rumah Yusuf Mansur sendiri. Kemudian yang marah-marah juga banyak itu, yang marah-marah nyumpahin juga banyak. Artinya sakit hati itu sakit hati sekali. Apalagi sekarang tahu bahwa ya Yusuf Mansur begitu ini ngomong di 2010 misalnya buka warung steak and shake sampai 20 begitu sekali buka. Tapi memang faktanya seperti itu, Pak. Faktanya seperti itu ya. Ya karena dia ngomong kan. Bukan cuma video, tapi memang ada berkas di mana tahun 2010 ada Yusuf Mansur itu jadi mendapat sertifikat halal. Iya. Yusuf Mansur sudah ada di sana, Pak. Iya. Dan Yusuf Mansur bilang di media juga, di TV One juga bahwasanya dia bergabung dengan judi di tahun 2010. 2010 ya. Jadi otomatis Yusuf Mansur itu punya uang. Bayangin aja, satu warung steak itu kalau kita lihat 2 miliar misalkan. Kalau 20 itu udah 40 miliar, Pak. Jadi kalau memang niat Yusuf Mansur mau bayar, itu udah bisa dibayar, Pak. Iya. Kami meyakini juga begitu. Jadi memang tidak niat bayar, dan itu mungkin sudah by design-nya, mungkin terlihat dengan by design itu jadi berlapis-lapis ya. Awalnya awalnya hanya kerjasama sama BMT, kemudian BMT meletak kaki tangan lagi, sehingga kalau itu menjadi gugatan kan sedikit agak rumit kalau itu tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang harus kita ajukan gugatan itu sebenarnya teman-teman sendiri gitu. Jadi harapan mereka ketika itu teman-teman sendiri kan menjadi tidak tega gitu. Jadi memang sudah dilapis-lapis. Memang sengaja nipu gitu. Sengaja nipu. Iya. Nah, oleh karena itu, karena saya berpikir kalau ini saya tidak mengajukan gugatan, toh nanti banyak korban berikutnya, ya sudah saya ajukan saja gugatan sampai dengan nanti ya kalau dikatakan ini dari A ya mungkin sampai Z, sebagaimana kemampuan saya akan mengajukan gugatan itu terus-menerus. Ya, karena kan gini, yang semua saya katakan ini sebenarnya ada juga di media, tapi yang saya katakan ini semuanya bersumber ya, Pak ya. Iya. Jadi udah pasti ini bukan tuduhan, karena sumber ini tidak pernah ditolak sama Yusuf Mansur, sumber ini tidak pernah mau diklarifikasi sama Yusuf Mansur. Jadi intinya Yusuf Mansur menghindar untuk mengatakan. Tapi sumber ini sudah dipublish secara umum sudah sejak lama.